Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian, bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga anak-anak Bapak tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, untuk pertemuan kedua hari ini, kita akan membahas mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk pertemuan kedua ini, ada dua pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hakikat ideologi terbuka, dan yang kedua kita akan membahas mengenai kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pembahasan pertama mengenai hakikat ideologi terbuka, di mana ada beberapa definisi atau pengertian ideologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Surjanto mengemukakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan juga nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan juga bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Yang kedua, menurut Mubyarto mengemukakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Nah, jadi doktrin ini merupakan pengaruh ya agar orang mempercayai sesuatu itu. Nah, untuk yang ketiga, menurut Patmo Wahjono menyatakan bahwa ideologi merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok. Lalu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan juga tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Lalu, sebagai ideologi, negara Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa. Untuk pembahasan yang kedua mengenai kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila merupakan akar dari pandangan hidup bangsa dan juga merupakan falsafah bangsa sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Nah, keterbukaan inilah yang membawa Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan atau mampu berinteraksi secara dinamis. Nah, dinamis dalam artian nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak berubah-ubah. Namun, setiap pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Nah, ini yang dimaksud dengan menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, dan juga antisipatif. Serta Pancasila juga senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui ilmu pengetahuan,
ilmu teknologi, serta dinamika perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Nah, lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam keterbukaan ideologi Pancasila ini. Nah, yang pertama, kita harus memperhatikan stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, kita harus memperhatikan mengenai larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan juga pemikiran komunisme. Nah, untuk yang ketiga kita harus memperhatikan bagaimana mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat, kita harus memperhatikan larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Lalu, yang terakhir, kita harus memperhatikan bagaimana penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Berdasarkan penyampaian Bapak di atas tadi, bahwa keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut, di mana ideologi terbuka merupakan ideologi yang memiliki nilai-nilai dasar, nilai-nilai instrumental, dan juga nilai praktis yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Lalu, dalam ideologi ini, nilai yang dicita-citakan tidak dapat dipaksakan, atau pada dasarnya keyakinannya adalah konsensus bersama atau disepakati bersama. Nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi terbuka, yang pertama ada nilai-nilai dasar atau nilai yang tidak dapat berubah. Nah, nilai-nilai dasar ini merupakan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan juga benar. Nilai-nilai dasar ini bersifat tetap dan juga melekat pada kelangsungan hidup negara atau kelangsungan hidup bangsa. Nah, nilai dasar Pancasila selanjutnya dijabarkan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, adapun perwujudan dari nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka tersebut, yaitu yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, yang kelima nilai keadilan, dan juga nilai instrumental. Nah, untuk yang kedua ada nilai instrumental, di mana nilai instrumental ini memiliki sifat yang dinamis. Nah, sifat dinamis ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila yang berupa peraturan perundang-undangan dan juga lembaga pelaksanaannya. Contohnya undang-undang, undang-undang dasar, itu contohnya ya. Dan yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka ada nilai praktis. Nah, di mana nilai praktis ini merupakan nilai yang dilaksanakan secara nyata, di mana merupakan realisasi. Nilai praktis ini merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, dalam realisasinya, praktis ini menjabarkan nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan
atau perbaikan. Bisa disebut dengan reformasi ya, perubahan atau perbaikan ya, sesuai dengan perkembangan zaman dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Suatu ideologi selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal atau berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik, juga harus memiliki norma yang jelas. Hal ini dikarenakan suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Nah, oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural atau tersusun memiliki 3 dimensi. Adapun ketiga dimensi Pancasila tersebut yaitu yang pertama, dimensi idealisme. Nah, dimensi idealisme ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan juga menyeluruh. Pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Nah, untuk yang kedua ada dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan stat fundamental atau pokok kaidah negara yang fundamental. Untuk dimensi yang ketiga ada dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang di dalam masyarakat. Demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak ajarkan dapat dimengerti oleh anak-anak Bapak sekalian. Nah, diharapkan untuk anak-anak Bapak sekalian agar meringkas modul pembelajaran yang sudah Bapak kirimkan di grup WhatsApp atau grup kelas masing-masing. Nah, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Salam pendidikan.